Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa capek sama reaksi diri sendiri? Baru dikit kepancing, emosi langsung naik. Kata-kata keluar tanpa disaring, dan setelah semuanya reda, yang tersisa cuma penyesalan. Kalau iya, video ini bukan buat menghakimi, tapi buat ngajak kita semua pelan-pelan tumbuh. Emosi itu bukan musuh, tapi kalau dibiarkan liar, emosi bisa jadi penguasa hidup kita. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa marah itu salah, sedih itu lemah, kecewa itu tanda gagal. Akhirnya, kita menumpuk semuanya di dalam, sampai suatu hari meledak dalam bentuk yang bahkan kita sendiri nggak kenal. Mendewasakan diri dari emosional bukan berarti jadi dingin, apalagi mati rasa. Justru sebaliknya, ini tentang belajar memahami apa yang kita rasakan tanpa harus selalu dituruti. Kedewasaan emosional itu lahir saat kita bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi jarak antara perasaan dan tindakan, lalu memilih respon yang nggak merusak diri sendiri maupun orang lain. Proses ini nggak instan, dan yang sering bikin berat adalah kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukan orang lain, tapi pola lama yang sudah terlalu nyaman kita pakai. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya bukan karena masalahnya besar, tapi karena cara kita menyikapinya terlalu emosional. Kita tersinggung bukan karena perkataannya kejam, tapi karena luka lama kita tersentuh. Kita marah bukan karena situasinya parah, tapi karena ekspektasi kita dilanggar. Disinilah kedewasaan emosional diuji. Saat kita mulai sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi cepat, bahwa tidak semua perasaan harus langsung diluapkan, kita sedang melatih diri untuk tumbuh. Emosi datang secara otomatis, tapi respon adalah pilihan. Kedewasaan emosional bukan tentang menahan emosi sampai mati rasa, melainkan mengizinkan emosi hadir tanpa membiarkannya mengambil alih kendali. Seringkali, yang bikin kita sulit dewasa secara emosional adalah kebiasaan menyalahkan keadaan. Kita bilang kita marah karena orang lain menyebalkan. Kita kecewa karena dunia nggak adil. Kita sedih karena hidup terlalu keras. Semua itu bisa benar, tapi kalau kita berhenti di sana, kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Mendewasakan diri berarti berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita? Kenapa reaksi kita sebesar ini? Apa yang belum selesai di dalam hati kita? Pertanyaan-pertanyaan ini memang gak nyaman, tapi justru disitulah pintu perubahan terbuka. Kita mulai berhenti berharap dunia menyesuaikan diri dengan emosi kita, dan mulai menyesuaikan diri dengan realitas hidup. Ada fase dalam hidup ketika kita sadar bahwa tidak semua orang akan memahami kita, dan itu nggak apa-apa. Kedewasaan emosional tumbuh saat kita berhenti memaksa orang lain mengerti perasaan kita, dan mulai belajar mengelola perasaan itu sendiri. Kita tetap boleh menjelaskan, tetap boleh berbagi, tapi kita nggak lagi menggantungkan ketenangan kita pada respon orang lain. Kita paham bahwa validasi paling penting bukan datang dari luar, tapi dari kemampuan kita menerima dan memahami diri sendiri. Saat kita berhenti mencari pembenaran di luar, kita mulai menemukan kedamaian di dalam. Salah satu tanda kita belum dewasa secara emosional adalah dorongan untuk selalu bereaksi. Ada pesan masuk, hati langsung panas. Ada kritik sedikit, langsung defensif. Ada ketidaknyamanan kecil, langsung ingin kabur. Padahal hidup nggak selalu ramah, dan orang lain nggak selalu sensitif dengan perasaan kita. Mendewasakan diri berarti belajar bertahan dalam ketidaknyamanan tanpa harus meledak atau lari. Kita belajar duduk bersama perasaan yang nggak enak, mengamatinya, dan menyadari bahwa perasaan itu naik turun seperti gelombang. Kalau kita nggak langsung bereaksi, seringkali emosi itu akan mereda dengan sendirinya. Kita juga perlu jujur bahwa banyak reaksi emosional kita berasal dari luka lama yang belum sembuh. Pengalaman ditolak, diremehkan, diabaikan, atau disakiti di masa lalu membentuk cara kita bereaksi hari ini. Tanpa sadar, kita membawa luka itu ke hubungan, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Setiap situasi baru terasa seperti ancaman lama. Mendewasakan diri dari emosional berarti berani menghadapi luka-luka ini, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan memahami pengaruhnya. Kita mulai membedakan mana situasi sekarang dan mana trauma lama. Kita belajar bahwa tidak semua orang yang berbeda pendapat sedang menyerang, dan tidak semua penolakan adalah bentuk penghinaan. Dalam proses ini,
Penting buat kita berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu kuat. Kedewasaan emosional bukan berarti kita nggak boleh lelah atau sedih. Justru orang yang dewasa secara emosional tahu kapan harus mengakui kelelahan dan memberi ruang untuk istirahat. Kita belajar berbicara dengan diri sendiri secara lebih manusiawi, bukan dengan kalimat keras seperti "harusnya kamu lebih kuat", tapi dengan pengakuan jujur bahwa kita sedang berjuang. Dari sini, empati terhadap diri sendiri tumbuh, dan tanpa sadar, empati terhadap orang lain ikut berkembang. Banyak dari kita juga perlu belajar membedakan antara perasaan dan fakta. Perasaan itu nyata, tapi tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita bisa merasa tidak dihargai, tapi faktanya, orang lain mungkin hanya sedang sibuk. Kita bisa merasa gagal, tapi faktanya kita sedang dalam proses belajar. Kedewasaan emosional muncul saat kita nggak langsung percaya semua isi kepala kita. Kita memberi jeda untuk memeriksa ulang apakah yang kita rasakan sejalan dengan realitas atau hanya hasil dari ketakutan dan asumsi. Dengan begitu, kita nggak lagi diperbudak oleh narasi negatif yang kita ciptakan sendiri. Pelan-pelan, kita mulai sadar bahwa mengendalikan emosi bukan tentang menekan, tapi mengarahkan. Emosi adalah energi, dan energi itu bisa menghancurkan atau membangun, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Marah bisa jadi dorongan untuk menetapkan batas yang sehat. Sedih bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita lepaskan. Kecewa bisa jadi pengingat bahwa ekspektasi kita perlu disesuaikan. Saat kita mulai melihat emosi sebagai pesan, bukan ancaman, hubungan kita dengan diri sendiri berubah menjadi lebih dewasa. Mendewasakan diri dari emosional juga berarti belajar bertanggung jawab atas reaksi kita. Kita berhenti berkata, "Aku begini karena kamu," dan mulai berkata, "Aku bertanggung jawab atas responku." Ini bukan berarti membenarkan perlakuan buruk orang lain, tapi memisahkan antara apa yang terjadi di luar dan apa yang kita lakukan setelahnya. Kita mungkin tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas cara kita menanggapi. Di titik ini, kita berhenti menjadi korban emosi sendiri dan mulai menjadi pengelola yang sadar. Dalam hubungan dengan orang lain, kedewasaan emosional terlihat dari kemampuan mendengarkan tanpa langsung membela diri. Kita nggak lagi sibuk menyiapkan jawaban saat orang lain berbicara. Kita memberi ruang untuk memahami, bukan hanya untuk merespons. Kita belajar bahwa tidak semua kritik adalah serangan, dan tidak semua perbedaan adalah ancaman. Dengan sikap ini, konflik berubah dari ajang saling menyakiti menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Kita mungkin tetap berbeda, tapi kita nggak harus saling melukai. Ada juga fase penting ketika kita berhenti berharap hidup selalu sesuai rencana. Banyak emosi negatif muncul karena realitas nggak sesuai ekspektasi. Kita kecewa karena hidup nggak adil, marah karena hasil nggak sesuai usaha, sedih karena orang lain nggak seperti yang kita bayangkan. Kedewasaan emosional tumbuh saat kita menerima bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Penerimaan ini bukan bentuk menyerah, tapi bentuk kebijaksanaan. Kita tetap berusaha, tapi kita nggak menggantungkan kebahagiaan kita pada hasil yang belum tentu terjadi. Dalam keseharian, mendewasakan diri berarti membuat pilihan kecil yang konsisten. Menahan diri untuk nggak langsung membalas pesan saat emosi sedang tinggi, mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara, mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran, minta maaf tanpa menunggu disalahkan. Semua ini terlihat sepele, tapi dampaknya besar. Kedewasaan emosional nggak datang dari satu momen besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Seiring waktu, kita mulai merasakan perubahan dalam diri. Hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi karena kita lebih siap menghadapinya. Kita nggak lagi mudah terseret drama, nggak gampang terpancing provokasi, dan nggak terlalu keras pada diri sendiri. Kita memahami bahwa tumbuh itu proses seumur hidup. Akan ada hari di mana kita kembali reaktif, dan itu nggak membuat semua usaha kita sia-sia. Yang penting, kita sadar, belajar, dan kembali melangkah. Pada akhirnya, mendewasakan diri dari emosional adalah tentang berdamai dengan diri sendiri. Kita menerima bahwa kita manusia, dengan emosi yang kompleks dan kadang membingungkan. Kita berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai menghargai prosesnya. Kita paham bahwa menjadi dewasa bukan berarti selalu tenang, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat tidak tenang. Kita belajar hadir sepenuhnya dalam setiap perasaan, tanpa tenggelam di dalamnya. Saat kita tumbuh secara emosional, cara kita memandang hidup berubah. Kita nggak lagi melihat tantangan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Kita nggak lagi menganggap emosi negatif sebagai kegagalan,
tapi sebagai sinyal untuk memahami diri lebih dalam. Kita mulai membangun hubungan yang lebih sehat, bukan karena orang lain berubah, tapi karena cara kita berinteraksi berubah. Kedewasaan emosional membuat kita lebih jujur, lebih berani dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Perjalanan ini mungkin sepi karena tidak semua orang memahami pilihan kita untuk berubah. Akan ada yang bilang kita terlalu sensitif, terlalu dingin, atau terlalu ribet. Tapi kedewasaan emosional mengajarkan kita untuk tidak hidup dari penilaian orang lain. Kita hidup dari nilai yang kita pilih sendiri. Kita tahu apa yang penting dan kita berani menjaga batas demi kesehatan mental dan emosional kita. Kalau hari ini kalian masih sering bereaksi berlebihan, masih mudah tersulut, masih menyesal setelah berkata-kata, itu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa kalian sedang belajar. Setiap kesadaran kecil adalah langkah maju, setiap jeda sebelum bereaksi adalah kemenangan. Jangan meremehkan proses ini. Mendewasakan diri dari emosional bukan tentang berubah dalam semalam, tapi tentang komitmen untuk terus bertumbuh, bahkan saat terasa berat. Dan ketika suatu hari kalian menoleh ke belakang, kalian akan sadar bahwa kalian bukan lagi orang yang sama. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena kalian jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Disitulah kedewasaan emosional benar-benar terasa, bukan sebagai konsep, tapi sebagai cara hidup yang tenang dan penuh kesadaran. Seringkali kita mengira kedewasaan emosional itu terlihat dari kemampuan menahan marah atau tidak menangis di depan orang lain. Padahal itu hanya permukaan. Yang jauh lebih dalam adalah bagaimana kita bersikap setelah emosi muncul. Banyak orang bisa terlihat tenang di luar, tapi di dalam penuh dendam, penyesalan, dan konflik batin yang tak pernah selesai. Mendewasakan diri berarti berani jujur pada apa yang kita rasakan tanpa harus memamerkannya atau menyangkalnya. Kita tidak lagi sibuk menciptakan citra kuat, melainkan fokus membangun kestabilan dari dalam. Di titik ini, kita berhenti membuktikan apapun ke orang lain, dan mulai merawat diri sendiri dengan cara yang lebih dewasa. Ada momen dalam hidup ketika kita sadar bahwa emosi seringkali muncul bukan karena situasi hari ini, tapi karena akumulasi kelelahan yang tidak pernah dibereskan. Emosi yang meledak biasanya bukan berdiri sendiri, melainkan puncak dari banyak perasaan kecil yang kita abaikan. Mendewasakan diri berarti peka terhadap sinyal-sinyal kecil sebelum semuanya menumpuk. Kita belajar mengenali kapan diri sedang lelah, kapan hati sedang sensitif, dan kapan pikiran sedang tidak jernih. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu tampil baik-baik saja. Kita memberi ruang untuk jeda, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan emosional. Banyak konflik juga muncul karena kita terlalu cepat menarik kesimpulan. Satu kalimat langsung diartikan sebagai penolakan. Satu sikap dingin langsung dianggap kebencian. Pikiran kita sering bekerja lebih cepat daripada kenyataan. Kedewasaan emosional hadir ketika kita mulai memperlambat proses itu. Kita tidak lagi langsung percaya pada asumsi pertama. Kita belajar menunda penilaian, memberi ruang bagi kemungkinan lain, dan menyadari bahwa tidak semua hal berkaitan dengan kita. Dengan cara ini, beban emosional berkurang drastis, karena kita tidak lagi mempersonalisasi segala sesuatu. Dalam proses mendewasakan diri, kita juga belajar bahwa tidak semua emosi perlu diselesaikan dengan pembicaraan panjang atau konfrontasi. Ada kalanya emosi cukup diakui dan dilepaskan. Tidak semua orang perlu tahu apa yang kita rasakan, dan tidak semua perasaan perlu dijelaskan. Kedewasaan emosional mengajarkan kita memilih mana yang perlu dibicarakan dan mana yang cukup dipahami sendiri. Kita tidak lagi merasa harus selalu didengar agar merasa valid. Kita tahu bahwa ketenangan tidak selalu datang dari respon orang lain, tapi dari kemampuan kita menerima apa yang terjadi tanpa perlawanan berlebihan. Pelan-pelan kita mulai memahami bahwa emosi bukanlah penguasa, melainkan tamu. Ia datang, memberi pesan, lalu pergi. Semakin kita mencoba mengusir atau menekannya, semakin lama ia bertahan. Tapi ketika kita menerimanya tanpa drama, ia kehilangan kekuatannya. Disinilah kedewasaan emosional terasa nyata. Kita tidak lagi takut pada perasaan sendiri. Kita berhenti menghindari dan mulai menghadapi dengan sikap tenang. Dari sini, hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat dan jujur. Mendewasakan diri dari emosional juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hubungan akan berjalan sesuai harapan. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Ada hubungan yang berakhir bukan karena kita gagal,
tapi karena memang sudah selesai. Emosi seringkali membuat kita bertahan terlalu lama pada sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Kedewasaan emosional membantu kita melihat perpisahan bukan sebagai kekalahan, melainkan bagian alami dari pertumbuhan. Kita belajar melepaskan tanpa membenci, mengingat tanpa terjebak, dan melangkah tanpa harus menutup hati sepenuhnya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh perbandingan, emosi mudah sekali terguncang. Kita melihat pencapaian orang lain dan merasa tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain dan mempertanyakan hidup sendiri. Kedewasaan emosional tumbuh saat kita berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur kebahagiaan kita. Kita sadar bahwa setiap orang berjalan dengan ritme dan beban yang berbeda. Apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi membiarkan iri dan minder mengendalikan perasaan kita. Ada juga fase penting ketika kita belajar menerima diri apa adanya, bukan versi ideal yang kita bayangkan. Banyak emosi negatif muncul karena jarak antara siapa diri kita sekarang dan siapa yang kita pikir seharusnya kita jadi. Kedewasaan emosional membantu kita merapatkan jarak itu dengan cara yang sehat. Kita tetap bertumbuh, tapi tanpa membenci diri sendiri di sepanjang jalan. Kita berhenti mengutuk kekurangan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Dari sini, rasa damai perlahan muncul. Kita juga mulai memahami bahwa emosi tidak selalu harus disembuhkan. Tidak semua kesedihan perlu dihilangkan. Tidak semua kecemasan perlu diberantas. Ada emosi yang hadir untuk menemani fase tertentu dalam hidup. Kedewasaan emosional membuat kita mampu hidup berdampingan dengan emosi tersebut tanpa merasa rusak. Kita berhenti berburu-buru ingin baik-baik saja. Kita memberi waktu bagi diri sendiri untuk merasakan, memahami, lalu melangkah ketika siap. Sikap ini justru membuat proses pemulihan berjalan lebih alami dan berkelanjutan. Seiring bertambahnya kedewasaan emosional, cara kita berbicara pun berubah. Kita tidak lagi mudah terpancing kata kasar atau nada tinggi. Kita belajar memilih kata yang tidak melukai, bahkan saat sedang tidak setuju. Kita memahami bahwa cara menyampaikan seringkali lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Dengan komunikasi yang lebih sadar, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Kita tidak lagi ingin menang dalam perdebatan, tapi ingin menjaga hubungan dan ketenangan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, mendewasakan diri dari emosional seringkali terlihat dari hal-hal sederhana. Cara kita menghadapi antrian panjang, kesalahan kecil orang lain, atau rencana yang tiba-tiba berubah. Dulu, hal-hal ini mungkin cukup untuk merusak suasana hati seharian. Sekarang, kita mulai bisa menerimanya sebagai bagian dari hidup. Bukan karena kita pasrah, tapi karena kita paham bahwa energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang di luar kendali. Kedewasaan emosional membuat kita lebih selektif dalam memberi reaksi. Kita juga belajar bahwa mengatakan tidak bukanlah tindakan egois. Banyak ledakan emosi muncul karena kita terlalu sering mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain. Kita menumpuk lelah, lalu marah tanpa tahu sebabnya. Kedewasaan emosional mengajarkan kita menghormati batas diri sendiri. Kita berani berkata cukup, berani menolak tanpa merasa bersalah berlebihan. Dari sini, hubungan menjadi lebih jujur dan seimbang karena dibangun atas kesadaran, bukan keterpaksaan. Ada perubahan besar ketika kita berhenti menyimpan emosi dalam bentuk sindiran, diam berkepanjangan, atau sikap pasif-agresif. Kedewasaan emosional mendorong kita untuk jujur dengan cara yang dewasa. Kita menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan, mengungkapkan kebutuhan tanpa menuntut. Ini memang tidak mudah karena membutuhkan keberanian dan kerentanan. Tapi hasilnya jauh lebih sehat dibanding memendam lalu meledak di waktu yang salah. Kita juga mulai menyadari bahwa emosi negatif seringkali membawa pesan tentang nilai yang kita pegang. Marah bisa berarti ada batas yang dilanggar. Sedih bisa berarti ada kehilangan yang perlu dihormati. Takut bisa berarti ada sesuatu yang penting bagi kita. Kedewasaan emosional bukan tentang menghapus emosi-emosi ini, tapi mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan begitu, kita tidak lagi memusuhi perasaan sendiri, melainkan menjadikannya kompas dalam mengambil keputusan hidup. Dalam perjalanan ini, kita akan menemui hari-hari di mana emosi terasa kembali berantakan. Itu wajar. Kedewasaan emosional bukan garis lurus yang selalu naik. Ada mundur, ada tersandung, ada hari di mana kita kembali ke pola lama. Yang membuat perbedaan adalah kesadaran setelahnya.
Kita lebih cepat menyadari, lebih cepat meminta maaf, dan lebih cepat kembali ke pusat diri. Dari sini, kita tahu bahwa kita sedang bertumbuh, meski belum sempurna. Pelan-pelan, hidup terasa lebih lapang, bukan karena masalah menghilang, tapi karena kita tidak lagi menambah beban dengan reaksi yang berlebihan. Kita belajar menerima hidup apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Kedewasaan emosional membuat kita lebih hadir, lebih sabar, dan lebih mampu menikmati momen kecil tanpa harus selalu menunggu segalanya sempurna. Pada akhirnya, mendewasakan diri dari emosional adalah perjalanan pulang ke diri sendiri. Kita berhenti berperang dengan perasaan, berhenti melawan kenyataan, dan mulai hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Kita menerima bahwa emosi adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi manusia. Yang berubah bukan keberadaan emosi, tapi cara kita meresponsnya. Dari reaktif menjadi reflektif, dari impulsif menjadi penuh pertimbangan. Kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal yang dulu terasa besar, kini terlihat lebih proporsional. Kita tidak lagi terjebak pada satu kejadian buruk dan menganggap hidup sepenuhnya gagal. Kedewasaan emosional memberi kita kemampuan untuk melihat konteks, memahami proses, dan percaya bahwa satu hari buruk tidak menentukan seluruh perjalanan. Dengan cara pandang ini, kita lebih tahan banting menghadapi naik turun kehidupan. Hubungan dengan orang lain pun berubah. Kita lebih mampu mencintai tanpa ketergantungan, peduli tanpa kehilangan diri, dan memberi tanpa mengharapkan balasan berlebihan. Kedewasaan emosional membuat kita nyaman dengan kesendirian tanpa merasa kesepian, dan nyaman dalam kebersamaan tanpa merasa tercekik. Kita hadir sebagai diri yang utuh, bukan sebagai pribadi yang terus mencari pengakuan. Yang paling terasa mungkin adalah kedamaian batin yang perlahan tumbuh. Bukan damai yang berarti hidup selalu tenang, tapi damai yang membuat kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita mampu menghadapinya. Kita percaya pada diri sendiri. Kita tahu bahwa emosi boleh datang dan pergi, tapi nilai dan arah hidup kita tetap bisa dijaga. Jika hari ini kalian masih berjuang dengan emosi yang naik turun, itu bukan tanda bahwa kalian gagal mendewasakan diri. Itu tanda bahwa kalian sedang berada di tengah proses. Tidak perlu terburu-buru sampai di tujuan. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemajuan. Setiap usaha untuk memahami diri sendiri adalah bentuk keberanian. Dan suatu hari nanti, tanpa disadari, kalian akan bereaksi dengan lebih tenang pada hal-hal yang dulu memicu ledakan. Kalian akan memilih diam daripada menyakiti, memilih memahami daripada menyerang, dan memilih bertumbuh daripada terjebak. Disitulah kalian akan tahu bahwa kedewasaan emosional bukan lagi sekedar konsep, tapi sudah menjadi bagian dari cara kalian menjalani hidup. Dalam proses mendewasakan diri dari emosional, kita pelan-pelan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar memberi jeda sampai kita merasa siap. Masalah akan tetap datang, orang akan tetap berperilaku di luar kendali kita, dan keadaan tidak selalu ramah. Yang berubah hanyalah cara kita berdiri di tengah semua itu. Dulu, setiap tekanan terasa seperti ancaman. Sekarang, tekanan lebih sering terasa sebagai sinyal. Kita belajar membaca tanda-tanda dalam diri sebelum semuanya berubah jadi ledakan. Saat dada mulai sesak, pikiran mulai berisik, dan kesabaran menipis, kita tahu itu bukan tanda untuk menyerang atau kabur, tapi tanda bahwa diri sedang butuh perhatian. Kedewasaan emosional juga tumbuh ketika kita berhenti menyederhanakan emosi menjadi hitam dan putih. Kita tidak lagi menganggap marah sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk, atau sedih sebagai tanda kelemahan. Kita memahami bahwa emosi hadir dengan fungsi masing-masing. Marah bisa memberitahu bahwa ada nilai yang dilanggar. Sedih bisa mengingatkan bahwa ada hal bermakna yang hilang. Takut bisa menjaga kita dari keputusan ceroboh. Saat kita tidak lagi menolak emosi-emosi ini, hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih jujur dan stabil. Banyak orang terjebak dalam kelelahan emosional karena terus berusaha mengontrol segalanya. Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan, ingin keadaan berjalan rapi, ingin hasil selalu sebanding dengan usaha. Ketika realitas tidak memenuhi keinginan itu, emosi meledak. Mendewasakan diri berarti belajar melepas ilusi kontrol. Kita menerima bahwa ada hal-hal yang bisa diupayakan, dan ada hal-hal yang hanya bisa diterima. Dengan membedakan keduanya, kita menghemat banyak energi emosional yang selama ini habis untuk melawan kenyataan. Dalam keseharian, kedewasaan emosional seringkali tampak dari cara kita menyikapi hal-hal kecil. Ketika rencana berubah, kita tidak langsung kesal. Ketika orang lain terlambat,
kita tidak otomatis merasa tidak dihargai. Ketika hasil belum sesuai harapan, kita tidak langsung meragukan nilai diri. Kita tetap merasakan emosi, tapi tidak membiarkannya mendikte seluruh hari. Hidup terasa lebih seimbang karena kita tidak lagi hidup di ujung reaksi. Kita juga belajar bahwa tidak semua emosi perlu ditindaklanjuti. Ada perasaan yang cukup disadari, lalu dibiarkan berlalu. Tidak setiap rasa kesal perlu dikonfrontasi, dan tidak setiap kekecewaan perlu dijelaskan. Kedewasaan emosional membuat kita mampu memilih pertempuran mana yang layak dihadapi dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dari sini, hidup menjadi lebih tenang, karena kita tidak lagi sibuk merespon segalanya. Semakin dewasa secara emosional, kita semakin memahami bahwa banyak konflik sebenarnya lahir dari kesalahpahaman batin. Kita sering bereaksi bukan terhadap apa yang dikatakan orang lain, tapi terhadap makna yang kita berikan sendiri. Nada suara dianggap merendahkan, diam dianggap mengabaikan, perbedaan pendapat dianggap penolakan. Kedewasaan emosional mengajarkan kita memisahkan fakta dari interpretasi. Kita belajar bertanya dalam hati sebelum bereaksi. Apakah ini benar-benar serangan atau hanya asumsi yang lahir dari ketakutan lama? Ada titik di mana kita berhenti menuntut orang lain untuk selalu peka terhadap perasaan kita. Bukan karena kita tidak butuh dipahami, tapi karena kita sadar bahwa setiap orang membawa beban dan keterbatasannya masing-masing. Kedewasaan emosional membuat kita tidak lagi menggantungkan kestabilan emosi pada sikap orang lain. Kita tetap membuka diri untuk komunikasi, tapi tidak menyerahkan kendali perasaan sepenuhnya keluar diri. Dalam hubungan yang sehat, emosi tidak lagi digunakan sebagai senjata. Kita tidak memanipulasi dengan diam, tidak menghukum dengan jarak, dan tidak menekan dengan rasa bersalah. Kita belajar mengungkapkan perasaan dengan jujur tanpa menyudutkan. Ini bukan perkara mudah, karena membutuhkan keberanian untuk terlihat rapuh. Tapi justru dari kerentanan yang dewasa, hubungan bisa tumbuh lebih kuat dan autentik. Kita juga mulai sadar bahwa banyak emosi yang tidak dikelola seringkali berubah bentuk. Kesedihan yang tidak diakui bisa menjadi kemarahan. Kekecewaan yang dipendam bisa berubah menjadi sinisme. Rasa takut yang ditekan bisa menjelma menjadi kontrol berlebihan. Mendewasakan diri berarti berani menghadapi emosi pada bentuk aslinya, sebelum ia berubah menjadi sesuatu yang merusak. Kita memberi ruang untuk merasakan agar tidak perlu meledak. Seiring waktu, kita lebih mengenal pola emosional diri sendiri. Kita tahu situasi apa yang mudah memicu, kondisi apa yang membuat emosi sensitif, dan batas apa yang perlu dijaga. Kesadaran ini bukan untuk menghindari hidup, tapi untuk menjalani hidup dengan lebih bijak. Kita tidak lagi merasa bersalah karena punya batas, dan tidak lagi merasa egois karena memilih menjaga diri. Mendewasakan diri dari emosional juga berarti mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan suara batin yang keras, penuh tuntutan, dan minim empati. Setiap kesalahan langsung dihakimi, setiap emosi dianggap kelemahan. Kedewasaan emosional hadir ketika suara itu mulai berubah. Kita tidak lagi memarahi diri karena merasa sedih, tidak lagi menghina diri karena merasa takut. Kita belajar berbicara dengan nada yang lebih manusiawi, seolah berbicara pada sahabat sendiri. Dengan dialog batin yang lebih sehat, emosi menjadi lebih mudah dikelola. Kita tidak lagi menambah luka di atas luka. Ketika hari terasa berat, kita tidak memaksa diri untuk segera kuat. Kita memberi waktu, memberi napas, dan memberi pengertian. Sikap ini tidak membuat kita lemah, justru membuat kita lebih tangguh dalam jangka panjang. Kedewasaan emosional juga terlihat dari cara kita menghadapi kegagalan. Dulu, kegagalan mungkin terasa seperti vonis terhadap nilai diri. Sekarang, kegagalan lebih dipandang sebagai informasi. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dipelajari, dan ada yang perlu diterima. Emosi tetap muncul, tapi tidak lagi menghancurkan. Kita tidak tenggelam di rasa malu atau putus asa terlalu lama, karena kita tahu bahwa satu kegagalan tidak mendefinisikan seluruh hidup. Dalam dunia yang penuh tekanan dan tuntutan, mendewasakan diri berarti berani bergerak dengan ritme sendiri. Kita tidak lagi terburu-buru karena takut tertinggal, dan tidak lagi memaksakan pencapaian demi pengakuan. Kedewasaan emosional memberi kita kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Kita belajar membedakan antara keinginan yang lahir dari kebutuhan dan keinginan yang lahir dari perbandingan. Pelan-pelan, kita mulai menikmati hidup apa adanya. Bukan hidup yang sempurna,
tapi hidup yang nyata. Kita bisa tertawa tanpa merasa harus selalu bahagia, dan bisa sedih tanpa merasa rusak. Emosi menjadi bagian dari perjalanan, bukan penghalang. Dari sini, hidup terasa lebih jujur dan bermakna. Pada akhirnya, mendewasakan diri dari emosional bukan tentang menjadi versi ideal yang tidak pernah goyah. Ini tentang menjadi manusia yang sadar, yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Kita tidak lagi takut pada emosi, karena kita tahu emosi tidak menentukan siapa kita. Ia hanya bagian dari pengalaman hidup yang terus berubah. Kita belajar bahwa ketenangan sejati tidak datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari kemampuan menghadapi masalah tanpa kehilangan diri. Kedewasaan emosional membuat kita lebih lentur, bukan lebih keras. Kita bisa menyesuaikan diri tanpa harus mengorbankan nilai, dan bisa bertahan tanpa harus membangun tembok tinggi. Dalam perjalanan ini, tidak ada garis akhir yang jelas. Selalu ada ruang untuk belajar, selalu ada emosi baru yang perlu dipahami, dan itu tidak apa-apa. Kedewasaan emosional bukan tujuan, melainkan cara berjalan. Selama kita mau sadar, mau bertanggung jawab, dan mau bertumbuh, kita sudah berada di jalur yang benar. Jika hari ini emosi masih sering naik turun, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kita masih hidup, masih peduli, dan masih belajar. Yang terpenting adalah kesediaan untuk tidak terus-menerus dikendalikan olehnya. Sedikit demi sedikit, kita belajar memilih respon yang lebih bijak. Dan suatu hari, tanpa banyak pengumuman, kita akan menyadari bahwa kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kita lebih tenang, lebih jernih, dan lebih berdamai. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita hadir di dalam dunia itu telah berubah. Disitulah mendewasakan diri dari emosional benar-benar menjadi nyata, bukan sekedar wacana, melainkan bagian dari cara kita menjalani hidup setiap hari.